Awal tahun bulan Januari 2016 ini, pasien di RSUD Embung Fatimah yang terjangkit demam berdarah atau DBD meningkat jumlahnya. Bagaimana tidak terhitung sejak awal Januari hingga Rabu 20 Januari 2016, ada 20 pasien yang terjangkit DBD. Mirisnya dari jumlah itu satu diantaranya meninggal dunia akibat DBD. Menurut Subbag Humas RSUD Embung Fatimah Nur Aini, pasien demam berdarah dengue yang ditangani pihak rumah sakit merupakan warga Batu Aji dan sekitarnya. Dari total keseluruhan jumlah pasien yang menderita DBD, 90% pasien DBD adalah pasien usia anak-anak, balita, dan sekolah dasar. Dikatakan Nur Aini, 20 pasien yang dirawat hingga 15 Januari lalu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Sayangnya satu orang di antara 20 pasien tersebut meninggal dunia. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah menyebut, dalam periode per Januari tanggal 15 masih ada belasan pasien DBD yang masih dirawat di RSUD Embung Fatimah. Hari ini, Desember aja kemarin 36 yang kita rawat di sini. Kemarin ini sampai tanggal 15-an kemarin udah 20-an yang udah pulang ini. Kemarin yang dirawat tanggal 19 tuh 10 orang tuh untuk DBD aja dari 23 pasien. Dari Desember ke Januari itu ada yang meninggal nggak Bu pasien DBD itu? Satu yang Ada dari satu. satu, Iya, yang di ada. Januari satu. Meninggal. Ya, dari Desember. Warga mana itu Bu? Ya, daerah Batu Aji. Daerah Batu Aji. Ya, pasti kemarin Batu Aji lah. Siapa namanya? Iya, dan ini yang tahu perawatnya juga kan. Mengingat dampak wabah penyakit DBD yang makin meluas ini, Nur Aini juga menghimbau kepada masyarakat khususnya warga Batu Aji Sagulung dan sekitarnya untuk kembali menerapkan langkah 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menimbun. Nur Aini menambahkan, minimal 1 kali seminggu bak kamar mandi harus dikuras. Kemudian jangan membuang sampah ataupun barang yang dapat menimbulkan genangan air. Karena genangan air itulah yang biasanya menjadi tempat bersarangnya nyamuk. DBD ini. Kalau untuk DBD, yang pertama kita harus ini dulu, yang 3M itu kan istilahnya menguras, mengubur, menimbun. Nah contoh untuk bak mandi itu kalau bisa 1 minggu sekali harus dikuras. Kemudian kalau ada yang genangan-genangan air, itu jangan kayak ban bekas. Ban bekas itu kalau ditampung kan itu tergenang air. Nah itu sarang nyamuk nanti di situ. Juga kalau ada yang tempat makan burung, minum burung itu, nanti airnya itu sering-sering diganti. Kalau bisa 2 hari sekali, apa jangan dibiarkan menumpuk lama. Terus juga kalau seandainya demam di rumah sudah 3 hari tidak turun-turun, umpama ya. Kalau ibu-ibu mungkin ada dikasih obat demam panas. Kalau DBD itu turun juga, tapi tidak turun, istilahnya tidak sampai turun sekali. Panas tinggi, biasa 3 hari. Kalau itu udah ada gejala seperti itu, segeralah ke rumah sakit atau ke puskesmas. Maksudnya ke ke kesehatan, ya, berobat lah gitu. Itu himbauan kita. Kalau seandainya apalagi di tempat kita tinggal ini memang sudah ada penderita demam berdarah. Nah, kita lebih waspada lagi di situ. Info yang dihimpun hingga Rabu siang, ruang UGD RSUD Embung Fatimah masih menerima pasien DBD yang terus berdatangan. Warga Batam pun diharapkan untuk lebih mewaspadai dampak dan bahaya dari DBD. Dari Batu Aji, Niken Fujitania, BCN TV melaporkan.